Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ibu. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar? Semoga anak-anak ibu sehat-sehat selalu ya. Baiklah anak-anak ibu, untuk pembelajaran pada hari ini kita lakukan secara virtual terlebih dahulu ya anak-anak ibu, karena memang keadaan dan kondisi yang tidak memungkinkan. Semoga pandemi ini cepat berlalu ya anak-anak ibu, dan kita bisa belajar kembali secara tatap muka. Baiklah anak-anak ibu, apakah ada dari anak-anak ibu yang tidak mengikuti pembelajaran pada hari ini? Semoga semua anak-anak ibu mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Oke, baiklah anak-anak ibu. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran 4. Langkah-langkah pembelajaran pada hari ini, yang pertama yaitu anak-anak ibu akan mempelajari penerapan nilai-nilai sila kedua Pancasila, kemudian yaitu mempelajari cara membuat kesimpulan yang baik dan benar. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu anak-anak ibu dapat memahami penerapan nilai-nilai sila kedua Pancasila, dan anak-anak ibu dapat memahami cara membuat kesimpulan yang baik dan benar itu seperti apa. Oke anak-anak ibu, mari kita buka pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, baiklah anak-anak ibu. Sekarang coba anak-anak ibu perhatikan lingkungan yang ada di sekitar anak-anak ibu. Anak-anak ibu akan bertemu dengan banyak hewan, bukan? Nah, tahukah anak-anak ibu bahwa menyayangi hewan adalah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa? Nah, baiklah anak-anak ibu, silahkan dibuka bukunya halaman 141. Nah, anak-anak ibu silahkan amati gambar yang ada di halaman 141. Nah, dapat anak-anak ibu lihat bahwa gambar yang ada di halaman 141 adalah gambar komik. Komik adalah cerita bergambar yang isinya berupa gambar-gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungan satu sama lain. Biasanya komik memiliki dialog atau kata-kata. Nah, jadi anak-anak ibu, silakan anak-anak ibu baca komik yang ada di halaman 141. Kelak, seekor anak burung jatuh dari sarangnya yang ada di atas pohon. Tak sengaja, Edo menemukan anak burung tersebut. Ya ampun, kasihan sekali anak burung ini. Pasti ia terjatuh dari sarangnya. Aku harus mengembalikannya ke sarang. Burung sekecil ini belum bisa mencari makan sendiri. Lalu, Edo pun memanjat pohon tersebut dan mengembalikan burung kecil itu ke sarangnya. Selamat beristirahat burung kecil. Nah, itulah isi cerita dari komik tersebut. Nah, bagaimana pendapat anak-anak ibu mengenai sikap yang ditunjukkan oleh Edo terkait dengan penerapan sila Pancasila? Nah, jadi sikap yang ditunjukkan Edo dalam komik tersebut adalah sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang simbolnya yaitu rantai. Jadi
Edo berlaku adil terhadap diri sendiri, alam sekitar, dan Tuhan Yang Maha Esa. Perilaku adil terhadap alam sekitar yaitu adil terhadap hewan dan tumbuhan. Nah, bagaimana dengan contoh lain penerapan nilai-nilai sila kedua Pancasila? Yaitu ada contohnya seperti menghargai pendapat teman, tidak menyakiti perasaan teman, ikut gotong royong, dan melakukan musyawarah. Nah, bisa dipahami anak-anak ibu? Baik, selanjutnya silakan dibuka bukunya halaman 142. Silakan anak-anak ibu amati gambar apa yang ada di halaman 142. Nah, ya, benar sekali. Yaitu adalah gambar bunga melati putih. Nah, bunga melati putih berasal dari Asia Selatan. Tanaman perdu ini tumbuh di negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Bunga melati putih ini ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Melati putih mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih. Aromanya yang lembut dan menenangkan. Pemeliharaan melati cukup mudah. Susunan bunga melati menyirip dan berhadapan. Bagian bunganya terdiri dari tangkai anak bunga yang di ujungnya terdapat daun pelindung berbentuk benang berjumlah 7 helai, disambung dengan tangkai bunga. Nah, itu adalah sebuah teks bacaan tentang bunga melati putih. Nah, mari kita tulis kesimpulan dari teks bacaan bunga melati putih. Nah, ayo, siapa yang bisa yang menyimpulkan teks bunga melati putih tersebut? Nah, kesimpulannya yaitu bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Melati putih mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih serta susunan bunganya menyirip dan berhadapan. Nah, bisa dipahami anak-anak ibu? Bisa ya, insya Allah bisa dipahami oleh anak-anak ibu. Oke, baiklah anak-anak ibu. Apakah anak-anak ibu bisa paham terhadap pembelajaran yang telah ibu sajikan? Apakah ada dari anak-anak ibu yang kurang mengerti atau ada yang masih diragukan? Jika ada, anak-anak ibu silahkan bertanya di grup WhatsApp ya anak-anak ibu. Oke, baiklah. Mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini, yaitu hari ini kita sudah belajar tentang penerapan nilai-nilai sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab yang simbolnya adalah rantai. Nah, contohnya seperti apa? Adil terhadap diri sendiri, adil terhadap alam sekitar, dan adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, contoh dari adil terhadap alam sekitar yaitu berperilaku adil terhadap hewan dan tumbuhan. Nah, contoh lainnya seperti apa? Yaitu melakukan gotong royong, bermusyawarah, tidak menyakiti hati teman, dan menghargai pendapat teman. Kemudian juga kita telah mempelajari cara menyimpulkan sebuah teks bacaan. Jadi intinya menyimpulkan sebuah teks bacaan itu tidak perlu panjang-panjang, cukup satu paragraf atau beberapa baris yang mencakup semua atau ide pokok atau inti dari sebuah teks bacaan tersebut. Nah, bisa dipahami anak-anak ibu? Apakah anak-anak ibu sudah paham? Atau masih ada yang diragukan? Oke, baiklah anak-anak ibu, untuk mengukur kemampuan pemahaman anak-anak ibu, silakan anak-anak ibu
tuliskan 5 contoh sikap dan perilaku dengan teman yang sesuai dengan nilai-nilai sila kedua Pancasila. Kemudian 5 contoh perilaku di masyarakat yang sesuai dengan penerapan sila kedua Pancasila. Dan yang terakhir yaitu 5 contoh perilaku peduli terhadap tumbuhan dan hewan yang sesuai dengan penerapan sila kedua Pancasila. Nah, bisa dipahami anak-anak ibu? Nah, baiklah anak-anak ibu. Mungkin hanya sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja. Tetap memakai masker, menjaga jarak. Jika tidak ada hal kepentingan untuk keluar rumah, lebih baik tidak untuk melakukan keluar rumah ya anak-anak ibu. Mending kita lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah saja ya. Baiklah anak-anak ibu, sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu paham terhadap pembelajaran yang telah ibu terangkan, yang telah ibu jelaskan. Semoga anak-anak ibu bisa memahami dengan baik. Baiklah, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.